Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting, apalagi buat kalian para siswa dan guru yang pengen bikin perubahan nyata. Kita akan bedah tuntas panduan aksi lingkungan menggunakan Edugram. Anggap aja ini panduan utama kalian. Kita nggak cuma mau sekedar eksis di dunia maya, tapi gimana caranya kita beneran naikin level kelestarian lingkungan di sekitar kita. So, yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, kita jujur-jujuran dulu. Berapa lama waktu yang kalian habisin buat scrolling layar HP tiap hari? Data tuh nunjukin, rata-rata pelajar di Indonesia bisa ngabisin lebih dari 3 jam sehari cuma buat main media sosial. 3 jam loh, bayangin kalau waktu yang biasanya habis buat scrolling tanpa arah, yang kadang bikin ngantuk di kelas itu, kita ubah jadi sesuatu yang powerful. Gimana kalau gawai yang sering dianggap sebagai distraksi, malah jadi alat buat menyelamatkan bumi? Nah, buat mewujudkan itu, di sesi ini kita punya 4 langkah seru. Kita bakal bahas gimana cara ngubah distraksi jadi aksi, langkah-langkah bikin konten lingkungannya, melihat serunya interaksi dan apresiasi, dan terakhir, cara ngebangun jejak digital yang positif. Peta jalan ini bakal memandu proses transisi kalian dari yang tadinya cuma pengguna pasif berubah jadi kreator yang proaktif. Oke, kita masuk ke tahap pertama, mengubah distraksi menjadi aksi. Semuanya ini berawal dari masalah nyata di lapangan, rasa bosan di ruang kelas konvensional yang berbenturan dengan kondisi krisis ekologi di luar sana. Target kita di sini nggak main-main, yaitu pencapaian 100%. Ya, 100%. Kita pengen memutarbalikkan persepsi soal smartphone dari yang biasanya dimusuhi karena dianggap sumber masalah pas jam belajar, benar-benar berubah total jadi alat bantu edukasi yang paling esensial dan pastinya produktif. Terus apa solusinya? Kenalin namanya Edugram. Singkatnya, Edugram ini adalah ekosistem digital tertutup. Ibaratnya, ini tuh safe space yang khusus banget buat pendidikan. Antar mukanya sengaja dibikin mirip banget sama media sosial populer yang tiap hari kalian pakai. Jadi udah pasti intuitif. Bedanya, ruang ini dikurasi secara ketat. Jadi guru dan siswa bisa berinteraksi dan langsung memvalidasi aksi-aksi nyata kalian buat lingkungan. Keren kan? Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, langkah membuat konten lingkungan. Perhatiin baik-baik ya, karena ini beneran tutorial praktis, biar kalian bisa langsung menaklukkan tugas project-based learning kalian pakai platform ini. Alur kerjanya itu simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, penugasan. Kalian dapat proyek dari guru, lalu mulai deh melakukan observasi di lingkungan sekitar. Kedua, dokumentasi. Tinggal keluarin HP kalian, lalu foto atau rekam video aksi nyatanya. Bisa nanam pohon, bersihin selokan, atau daur ulang sampah. Nah, yang ketiga, publikasi. Kalian tinggal pencet tombol unggah di aplikasinya, dan karya kalian udah siap buat dikolaborasikan bareng teman-teman sekelas. Gampang banget kan? Lewat alur yang super simple tadi, kita sebenarnya lagi ngehancurin batasan ruang kelas tradisional loh. Belajar itu jadi meluas, nggak lagi mentok di 4 dinding kelas. Kalian bergerak, observasi, dan ngelakuin aksi digital di lingkungan sekitar. Nggak ada lagi cerita cuman duduk dengerin teori dari buku teks. Dunia luar sekarang beneran resmi jadi ruang kelas kalian yang baru. Terus, apa yang terjadi setelah kalian nekan tombol unggah? Kita masuk ke bagian ketiga, interaksi positif dan apresiasi. Disinilah kita bakal ngebahas serunya mesin gamifikasi dari ekosistem ini. Mesin penggerak utama Edugram ini adalah positive peer pressure alias tekanan teman sebaya tapi dalam konotasi yang positif. Ini tuh nimbulin efek domino secara psikologis. Coba bayangin, pas kalian lihat teman sekelas ngunggah kampanye lingkungan yang kece, otomatis kalian juga bakal termotivasi dong. Kalian jadi pengen ikutan ngelakuin aksi nyata biar dapat apresiasi dari teman-teman yang lain. Bentuk apresiasinya emang kayak gimana? Tenang, Edugram udah nyediain fitur interaksi yang pastinya familiar. Kalian bisa ngasih likes, nulis komentar bermutu, sampai ngumpulin lencana digital. Nah, lencana ini bukan sembarang icon ya. Ini tuh semacam reward gamifikasi dari sistem buat kampanye ekologi kalian yang paling menginspirasi. Intinya, makin nyata aksi kalian, makin banyak juga apresiasi yang bakal kalian panen. Dan bukti kalau sistem interaksi ini beneran bekerja, bisa dilihat dari target dampaknya. 70%. Inovasi ini benar-benar bertujuan nyiptain lingkungan digital di mana 70% interaksi antar siswa itu fokus ke apresiasi kelestarian alam. Coba bayangin deh, betapa positifnya timeline kalian kalau isinya didominasi sama semangat ngejaga bumi, bukan sekedar konten hiburan yang buang-buang waktu. Akhirnya, kita sampai di tahap keempat, sekaligus puncak dari perjalanan kita, membangun jejak digital positif.
Yuk kita zoom out sedikit dan lihat gimana identitas digital kalian bertransformasi buat jangka panjang. Coba perhatiin pergeseran perannya. Ini masif banget loh. Dulu, mungkin kita cuma jadi konsumen informasi. Baca berita soal krisis iklim, kesadarannya pasif aja. Tapi dengan Edugram, kalian benar-benar berubah jadi kreator konten. Literasi ekologi kalian jadi proaktif banget, karena kalian sendirilah yang nyiptain dokumentasi dari perubahan baik tersebut. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, karya kalian di sini nggak bakal tenggelam gara-gara algoritma. Setiap kali kalian unggah konten, sistem akan otomatis ngebangun portofolio digital yang terintegrasi. Foto dan video kalian diarsipkan jadi rekam jejak yang berkualitas tinggi. Buat Bapak Ibu guru, ini juga enak banget karena mereka bisa langsung ngasih penilaian yang otentik dan real-time langsung dari dashboard mereka. Biar budaya ini makin mengakar kuat, target partisipasi aktifnya ditetapkan di angka 4. Artinya, tiap siswa diharapkan bisa ngunggah minimal 4 konten aksi pelestarian alam dalam satu semester. Nggak berat sama sekali kan? Tapi ini jadi metrik konkret buat ngebantu kalian ngebangun portofolio ekologi yang konsisten. Lewat semua proses yang udah kita bahas tadi, benefitnya luar biasa buat kalian. Kalian dapat pengalaman belajar yang dinamis, karakter pro lingkungan kalian terbentuk sejak dini, dan pastinya kalian lagi menabung jejak digital yang positif. Sesuatu yang bakal berharga banget buat nunjukin kualitas diri kalian di era digital ini. Jadi, pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu pertanyaan penting buat direnungkan. Jejak digital seperti apa yang ingin kamu tinggalkan untuk bumi kita? Gawai di genggaman kalian itu bukan sekedar buat main-main aja, itu adalah kanvas buat kalian mengukir sejarah kecil yang berdampak besar. Yuk, mulai bertindak. Gunakan layar itu buat tinggalin dampak nyata yang bakal terus lestari. Terima kasih udah menyimak panduan kali ini, dan inilah saatnya kita beralih dari sekedar distraksi menjadi aksi.